Enggak, bro, daging itu terbentuk ya dalam proses gitu, nggak yang tiba-tiba lo keluar gitu, nggak gitu. Ini guru IPA di sekolah gue ngeliatin nangis, men. Dia merasa apa ini gue belajar dari dulu gitu. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di tempat dimana kita bakal ngebahas hal-hal nggak masuk akal yang ada di Indonesia. Tapi seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu, karena dengan subscribe channel ini lu bakal bisa punya rumah sendiri, dengar kamar mandi dalam, tapi klosetnya di Abu Dhabi. Bahasan yang pertama kita adalah kabar yang sangat mengejutkan, yang sempat diomongin banget karena perkara ini pokoknya ngebikin orang kaget. Ada janda yang katanya hamil tanpa hubungan seks, dimana dia bilang hamilnya adalah karena ada angin kencang yang masuk ke itunya dia gitu. Berita ini sebenarnya udah cukup lama, ada kali semingguan gitu. Tapi gue bahas lagi di sini karena banyak dari kita yang belum tahu kelanjutannya tuh gimana gitu. Siapa tahu waktu lahir anaknya adalah avatar selanjutnya gitu. Kita kan nggak tahu juga gitu. Jadi mari kita bahas dulu di sini. Waktu pertama kali gue ngedengar perkaranya ya, waktu pertama gue ngedengar beritanya, gue tuh bukan cuma kaget, tapi gue juga langsung berusaha mencari siapa pelaku yang menghamili dia dengan metode angin-anginan itu gitu. Maksud gue, masa pelakunya kompresor di tukang tambal ban anjing kan. Soalnya dia state-nya dia adalah tiba-tiba ada angin kencang masuk itunya dia kan. Siapa tahu dia lagi rebahan, tiba-tiba dari belakang ada orang yang nyemprot itu kayak astaga. Menurut cerita dari Siti Zainahnya sendiri, dia ini kayak lagi bersantai gitu dengan tengkurap di ruang tengah rumahnya. Tiba-tiba dia merasakan ada semacam angin masuk melalui alat kelaminnya. Pertama, yang jadi pertanyaan gua, lu pakai celana apa kagak berarti? Woi, maksud gua tuh kan kalau lu bisa merasakan ada angin yang masuk, pertanyaannya kan berarti apa kalau pakai celana atau enggak gitu. Masa siwir-siwir gitu, anjing siwir-siwir. Aduh. Mungkin dia pakai daster gitu, kita nggak tahu juga kan. Biasanya daster kan emang tipis gitu. Terus waktu rebahan itu selama sekitar 15 menit ia merasakan perutnya sakit, lalu perutnya membesar layaknya sedang mengandung. Jadi tiba-tiba nih 15 menit perutnya kayak dipompa gitu, men, dari kayak gitu. Tahu-tahu gede gitu. Aduh. Wanita tersebut lalu bersama saudaranya mendatangi puskesmas Cidaun untuk diperiksa. Ternyata hasil tesnya itu membuktikan kalau benar dia hamil. Tidak lama kemudian, Siti merasakan perutnya mulas seperti hendak melahirkan. Dalam 1 jam setelah kejadian pertama, setelah kejadian dia merasa ada angin itu, akhirnya bayi mungil berjenis kelamin perempuan lahir dengan berat 2,9 kg. Gak masuk akal, men. Nggak, bro, daging itu terbentuk ya dalam proses gitu, nggak yang tiba-tiba lo keluar gitu, nggak gitu. Ini guru IPA di sekolah gue ngeliatin nangis, men. Dia merasa apa ini gue belajar dari dulu gitu. Merasa tidak berguna yang dipelajarin. Mesti gini loh, yang namanya pembuahan terjadi karena, ini kita belajar IPA nih ya, terjadi karena ada sel sperma yang bertemu dengan sel telur, terus menghasilkan benih, di mana benih itu berkembang lalu kemudian menjadi bayi. Bukankah seperti itu penjelasan yang kita dapat ketika SMP, kawan-kawan sekalian? Yang jadi pertanyaan gue tuh, masa setelah 1 jam, 1 jam setelah dia bilang ada angin masuk, tiba-tiba keluar bayi, anjing instan amat itu. Maksudnya Indomie aja ada prosesnya loh. Kita masak dulu mie-nya, naruh bumbu ke piring, terus bumbunya kita coel pakai tangan, terus kita emut gitu. Ini bayi, woi. Indomie proses ini bayi kagak. Gosen aja yang instan minimal 3 jam ya, anjing, mas gue. Lebih instan dari gosen instan, bangsat. Bagus. Nggak masuk di nalar, men, nggak masuk di akal gua gitu. Akhirnya gue penasaran, gue cari tahulah perkaranya gimana ya kan.
Ternyata setelah kasusnya dicari tahu sama pihak kepolisian, yang mana cukup membingungkan kenapa pihak kepolisian mengurusi hal ini, Siti Zainah ini baru jadi janda sekitar 4 bulan. Kalau kita hitung-hitungan sederhana, hamil kan rata-rata butuh waktu 9 bulan kan. Dia baru pisah 4 bulan. Jadi tetap ada kemungkinan dong pembuahan itu terjadi sebelum perceraian. Bukankah begitu? Apalagi dia juga udah nikah katanya dari 2017 gitu. Bisa jadi kan emang udah hamil duluan baru cerai gitu. Cuma nggak sadar aja. Nah, nggak sadarnya di sini gue temuin karena ada beberapa artikel yang ngejelasin kalau ada yang namanya cryptic gitu. Cryptic pregnancy atau kehamilan yang tidak disadari. Dimana ini tuh kayak sangat amat langka sekali kejadiannya gitu. Jadi orang yang ngalamin ini, cryptic pregnancy ini, gak ngerasain tanda-tanda kehamilan nih. Jadi salah satu alasannya adalah karena penggunaan pil KB. Orang yang pakai pil KB kan cenderung mikir kayak, oh gue udah pakai pil KB kok gue gak mungkin hamil dong gitu. Nah mungkin karena kepercayaan itu dia jadi gak sadar gitu kalau dia lagi hamil. Dia gak yakin kalau lagi hamil karena lagi program KB. Dan itu juga yang dia jelasin tuh. Jadi kayak dokter kandungannya dia gitu, dokter di mana dia ngelahirin itu bilang kalau dia ini lagi program KB. Jadi dia gak yakin kalau dia hamil. Dan memang ciri-cirinya tuh tidak merasakan tanda-tanda kehamilan gitu loh. Jadi ya udah nggak mual, nggak ngidam gitu, nggak tiba-tiba ngidam pengen naik alien gitu, pengen naik UFO gitu, nggak gitu. Jadi tahu-tahu brojol aja gitu. Jadi bukan berarti dia bohong nih. Bisa jadi emang cryptic pregnant itu. Awalnya gue sempat mikir dia itu nggak bilang kalau dirinya lagi hamil karena udah jadi janda. Awalnya gue mikir dia bikin cerita kayak gitu supaya nggak diomongin sama tetangga gitu kan malu kan nggak ada suaminya tiba-tiba hamil gitu. Tapi ya bisa jadi cryptic pregnancy tadi. Jadi clear ya perkaranya ya. Nggak ada ceritanya angin bikin orang hamil tuh nggak ada gitu. Kalau bisa mah itu kagak ada yang boleh ke pantai, ke gunung, pakai baju renang nggak boleh gitu. Ntar tiba-tiba hamil minta pertanggungjawaban ke siapa? Masa avatar gitu pakai avatar. Yang lucu tuh waktu ngeliat komen-komen ya aja lucu banget. Ada yang komen sekecil apa punya si laki sampai berasa kayak angin doang kata. Netizen tuh seperti biasa. Kadang komennya tuh jahat tapi bikin ketawa anjing lucu banget. Jadi udah clear perkara itu selesai. Kita lari ke selanjutnya dah anjing pusing gua. Lalu yang sempat rame juga adalah video dari Tuban, Jawa Timur, di mana ada orang-orang yang tiba-tiba ngebeli mobil bareng-bareng dengan total 17 mobil berbagai merek. Gini, orang mah kalau bareng-bareng tuh biasanya kayak kerja bakti, ya kan, hajatan, kongko-kongko, nongki-nongki sans. Ini bareng-bareng beli mobil. Mungkin lu bingung kayak, kok bisa sih orang-orang ini tiba-tiba punya duit banyak dari mana? Apa mereka tiba-tiba ngepet bareng? Apa tiba-tiba ada hujan duit di sana gitu? Enggak. Kalau hujan duit di sana kita mestinya kebagian, men. Anjing masa gue kagak sih? Gue juga pengen beli mobil banget. Mereka ngedapetin duit banyak karena tanah yang mereka punya dibeli sama pemerintah buat dijadiin proyek pembangunan kilang minyak NGRR, adalah gitu singkatannya. Pokoknya kilang minyak hasil kerjasama antara Pertamina sama Rosneft, perusahaan minyak asal Rusia gitu. Intinya kilang minyak ini tuh kayak mega project gitulah, dan budgetnya pasti gede banget dong, triliunan gitu. Akhirnya tanah punya warga di situ dibeli dengan harga 600 sampai 800 ribu per meter. Coba bayangin gini. Kalau lu punya 1 hektar deh, 1 hektar kan 10.000 meter nih. Ya. 600.000 dikali 10.000, itu aja udah 6 miliar tuh, itu hitungan sederhana tuh. Maksud gue, bro itu duit semua. Itu kagak ada yang lemper, pecel lele, ayam geprek, kagak ada itu duit lo. Duit lo kalau ditampar pakai 6 miliar tetap aja bengep muka lu gitu. Gimana nggak tiba-tiba kaya mereka? Awalnya tuh warga gini. Perkara ini kan awalnya sempat ditentang sama warga nolak tuh sampai demo segala macam kan. Mungkin karena harganya belum cocok. Nah waktu harganya udah cocok,
terus langsung dibayar, ya udah kita belanja spending money party gitu. Karena total ada sekitar 225 keluarga yang akhirnya ngejual tanah mereka, di mana rata-rata ngedapetin duit 8 miliar. Bro, lu bisa bayangin gak sih 8 miliar itu sebanyak apa? 8 miliar tuh kalau lu beli ciki yang bego sekampung men, mecin semua. Itu kalau lu beliin Indomie ya, usus lu lurus itu sampai ketol Jagorawi tuh gitu. Panjang lu usus lu langsung. Bahkan di antara orang-orang ini kan rata-rata 8 miliar kan, tapi ada orang yang sampai dapat 26 miliar. Tuh. Gua astaga. Kok bisa gitu? Gue masih, ini namanya bukan ganti rugi, ganti untung ini. Untung banget, ganti untung banget, bukan ganti rugi. Bahkan tercatat udah ada 180-an mobil baru yang dibeli sama warga semenjak mereka ngedapetin duit hasil jual lahan mereka. Dealer mobil pasti senang sekali tentu saja dong. Maksudnya tiba-tiba ada orang kaya nih beli mobil di kita, lah kita juga kaya gitu. Jadi ya simbiosis yang bagus gitu loh. Soalnya bahkan masing-masing orang tuh ada yang ngebeli 2 mobil tuh lah, ada yang langsung 2, ada yang langsung 4. Ya Allah, gue ngelihat mobil aja ya, gue pengen beli kayak, aduh kapan beli mobil. Kenapa dia tiba-tiba, bang, mobil berapa? 4. Kayak gak punya dosa gitu. Yang lucu tuh ada warga, ada salah satu warga yang ngebeli 2 mobil, tapi dia aja gak bisa naik mobil. Katanya dia mau ngebeli mobil dulu baru belajar gitu. Sebuah inisiatif yang bagus tentu saja. Mungkin dipikirnya biar kalau misalkan belajar mobil rusak mobil sendiri gitu. Padahal kata gue mending lu belajar aja biar kalau rusak mobil orang gitu kan ada asuransinya. Tapi ya tidak apa-apa. Yang penting punya dulu ya kan, dipakai kagak belakangan. Ini adalah tipikal orang-orang yang belanja di Shopee nih. Yang ngeliat barang lucu dikit, beli. Buat apa ya? Udah beli dulu aja buat ntar-ntaran gitu. Ini banyak di antara kita yang begitu. Cuman bedanya ini mobil. Mobil tuh nggak yang 100-200 ribu men, anjing. Aduh. Mungkin sekarang atau kemarin deh, mungkin kemarin waktu lu ngelihat video ini, lu bakal kesenul sendiri gitu. Kayak lu ngelihat ada orang beli mobil banyak, terus lu iri dan dengki gitu. Kok punya duit langsung beli mobil sih? Padahal kan bisa ditabung, diinvest, bla 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 bla. Nih, mana netizen sekarang tuh kadang suka gimana gitu. Maksud gua, ya suka-suka dia ya nggak sih? Maksudnya itu duit dia gitu. Dan banyak bro, siapa tahu emang cita-cita dia pengen punya mobil gitu. Ketika dia punya duit, ya udah cita-citanya tersampaikan, udahlah gitu. Masa lu punya duit banyak, lu pakai buat beli duit lagi kan nggak mungkin. Nggak gini. Lagian juga duit mereka kan banyak loh. Duit mereka katakanlah 8 miliar gitu. Terus harga mobil ya 200, 300, 400 juta gitu. 8 miliar tuh cuma berkurang dikit, dan masih banyak duit mereka. Terus ada di komen kan ada yang bilang kayak, wah, dapat duit banyak langsung beli mobil, rasain lu ntar bayar pajak. Bro, duit mereka 8 miliar anjing. Maksud gue, itu bisa buat bayar pajak 100 tahun lebih. Gak tahu itu. Pajak berapa sih? 3 juta ya sebulan ya? Setahun ya? Ya 2-3 juta setahun. 100 tahun 300 juta. Ya udah selipin aja 300 juta, jangan dipakai buat pajak doang. Bisa. Mereka banyak aja. 8 miliar tuh banyak. Gue juga kalau megang 8 miliar, ya Allah. Gemeteran anjing. Cuma dengan adanya mereka dapat duit banyak ini, pihak kantor kecamatan itu ngelakuin yang namanya sosialisasi supaya warga-warga nggak ngebelanjain duit seenaknya gitu. Takutnya nanti dipakai buat foya-foya ya kan, buat party-party, buat go diamond VTube ya kan, kita nggak tahu gitu. Dikasih tahu nih jangan buat go diamond lu gitu. Camatnya bagus nih. Jadi ya sekarang mungkin invest tanah yang banyak gitu. Kalau bisa per kilogram ya. Ditumpuk pakai timbangan anjing. Siapa tahu lu tiba-tiba dapat 8 miliar, siapa yang enggak gentar anjing. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Rezeki orang udah masing-masing gitu. Yang penting mereka kagak sembarangan aja pakai duitnya. Cuma yang gue kasihan tuh kalau misalkan ada satu orang tinggal di sana tapi dia nggak punya tanah gitu.
dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang tiba-tiba mendadak kaya. Gue yakin mereka kayak pasti iri dan dengki sih. Maksud gue, anjing tau gitu gue beli tanah di situ bangsat ah. Elah. Terus dia ngeliatin tetangganya, halo pak, Tintin gitu, mobil baru nih gitu. Terus kayak yang dia, besok gue bakar apa rumah dia gitu. Pasti ada yang iri, tapi ya gitulah. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Beli tanah yang banyak, beli tanah. Ntar gue juga pengen beli tanah. Tanah kuburan. Enggak deh, bercanda. Ya Allah, maaf ya Allah, bercanda ya Allah. Maka itu aja dulu buat video gue kali ini. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lo suka. Dislike aja kalau gak suka, gak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan Masa sekarang orang kalau mau beli tanah nyari tempat strategis yang kira-kira ini bakal jadi perusahaan apa nih? kira-kira ini bakal jadi jalan atau enggak ya? Siapa tahu jalan tol. Atau digali dikit gitu. Wah, ini ada kemungkinan bakal ada minyaknya enggak ya? Kayaknya sih ada gitu.